Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang jaringan organ dan sistem organ. Saya Naila Lutfia sebagai moderator, di sebelah saya. Saya Angel Caroline Siagian sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jaringan. Jaringan merupakan organisme multiseluler yang tersusun atas banyak sel. Nah, organisme multiseluler itu contohnya seperti manusia, tumbuhan, hewan. Dan jaringan itu hanya ada pada 3 hal tersebut, pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jaringan tidak ada pada organisme yang tidak memiliki sel, contohnya seperti bakteri dan amuba. Jaringan pada makhluk hidup dibedakan menjadi 2. Yang pertama jaringan pada tumbuhan, yang kedua jaringan pada makhluk hidup, hewan dan manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan pada manusia dan hewan. Kami menggunakan media seperti ini ya teman-teman. Nah, jaringan apa saja sih yang terdapat pada manusia dan hewan? Ada 4 jaringan yang terdapat pada manusia dan hewan. Yang pertama jaringan epitel. Ini seperti ini, ada di sini dan ada juga di sini. Jaringan epitel merupakan jaringan yang tersusun oleh lapisan sel yang melapisi dan membungkus permukaan tubuh dan organ, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Jaringan epitel terbagi menjadi 3, kubus, kolumnar, dan squamosa. Jaringan epitel dapat kita temukan pada hidung, mulut, mata, telinga, usus, paru-paru, dan kelenjar, baik kelenjar minyak maupun kelenjar keringat. Terus yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berperan untuk mengikat dan mendukung jaringan-jaringan lain. Jaringan ikat dibedakan menjadi 5, jaringan ikat longgar, jaringan kartigo, jaringan ikat serat, darah, dan tulang. Jaringan ikat dapat kita temukan pada lemak, darah, tulang, dan tulang rawan. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang berperan penting pada semua tipe gerakan yang ada pada manusia dan hewan. Jaringan otot dibedakan menjadi 3, jaringan otot lurik, polos, dan jantung. Jaringan otot dapat kita temukan pada rangka, jantung, dan saluran pencernaan. Yang terakhir jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang berperan penting untuk menerima rangsangan dari luar. Nah, bentuk-bentuk rangsangan itu seperti apa? Suhu, cahaya, bau, dan sentuhan. Contohnya seperti ini. Jaringan saraf yang kita ketahui itu kan adanya di otak nih. Nah, saat kita menerima rangsangan berupa bentuknya bau seperti itu kan, bentuknya bau, rangsangan tersebut diterima oleh otak dan dilaksanakan proses pemikiran dalam saraf itu. Setelah difikirkan oleh saraf tersebut, langsung di otak memberikan rangsangan pada bagian motorik untuk melakukan tanggapan dari reaksi tersebut. Selanjutnya jaringan pada tumbuhan yang akan dijelaskan oleh teman saya Naila Lutfia. Nah, jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 5, yaitu jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyongkong, jaringan penutup, dan jaringan pengangkut. Jaringan meristem adalah jaringan yang memiliki sifat embrional, di mana meristem ini mampu melakukan pembelahan secara terus-menerus. Jaringan meristem ini terbagi menjadi meristem pucuk, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan. Jaringan ini memiliki fungsi penting dalam proses penutupan luka dan regeneralisasi pada tumbuhan. Yang ketiga, jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong ini berfungsi untuk menyongkong tumbuhan. Jaringan ini terbagi menjadi kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat, jaringan penutup. Jaringan penutup adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel epidermis atau turunan yang berada pada lapisan terluar dari daun, bunga, buah, biji, dan akar.
Dan yang terakhir jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini memiliki tugas terpenting dalam pengangkutan air dan zat hara dan hasil fotosintesis akar ke daun atau sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ pada makhluk hidup. Seperti yang terlihat pada media ya. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang saling bekerja sama dalam melaksanakan fungsi tertentu, dan biasanya organ itu terdiri lebih dari satu jaringan. Jadi jaringannya berbeda-beda yang membentuk sebuah organ. Organ pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua lagi nih. Pertama, organ pada manusia dan hewan. Kedua, organ pada tumbuhan. Yang A, organ pada manusia dan hewan. Organ pada manusia dan hewan dibedakan lagi menjadi dua, organ dalam dan organ luar. Organ dalam merupakan organ yang ada di dalam tubuh manusia dan hewan. Contohnya di sini ada otak, jantung, lambung, ginjal, kandung kemih, usus, hati, paru-paru. Nah, yang kedua, organ luar. Organ luar merupakan organ yang ada di luar tubuh. Contohnya seperti ada mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Selanjutnya, organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dibedakan lagi menjadi dua, organ vegetatif dan generatif. Organ vegetatif memiliki peran dalam pertumbuhan, contohnya seperti daun, akar, dan batang. Kalau organ generatif memiliki peran pada perkembangbiakan, seperti bunga, dan buah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sistem organ pada makhluk hidup. Sistem organ pada makhluk hidup, sistem organ merupakan bagian yang menyusun individu. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ. Organ-organ tersebut akan membentuk sistem organ yang melakukan fungsi dan tujuan tertentu yang lebih kompleks pada organisme multiseluler. Sistem itu terbagi menjadi dua, sistem organ pada manusia dan sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada manusia dan hewan meliputi pernapasan atau respirasi, sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem gerak, sistem koordinasi, dan sistem reproduksi. Sistem organ pada tumbuhan meliputi sistem reproduksi, sistem transportasi yang melibatkan jaringan pengangkut atau xilem dan floem. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang telah kami lakukan, jaringan merupakan organisme multiseluler yang tersusun atas banyak sel. Sel-sel tersebut terdapat sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama serta saling berinteraksi dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi tertentu yang disebut dengan jaringan. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang saling bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu dan biasanya tersusun dari jaringan yang berbeda. Tidak kalah penting dengan jaringan, organ juga memiliki peran yang sangat besar dalam tubuh manusia dan hewan ataupun tumbuhan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya?